Selamat malam teman-teman sekalian. Ini kebetulan mesin cuci kita ngadat, jadi sekalian kita coba analisa berbagai permasalahan terkait suplai air mesin cuci ya. Di mesin ini bermasalah di mana airnya tidak mau menutup, atau dia meskipun mesin mati, ketika keran kita buka dia akan airnya mengalir terus. Jadi ketika keran ini kita buka dia akan mengalir terus, padahal kalau mesin otomatis seharusnya dia akan mengalir ke dalam tabung hanya jika mesinnya menyala ya. Untuk itu kita coba buka ya tabung ini. Saya sudah lepas baut-bautnya, kita buka, kita coba lihat dalamnya. Jadi seperti ini ya bagian dalam dari mesin cuci satu tabung otomatis. Jadi permasalahannya ada di ini, jadi saklar atau pengatur dari keluar masuknya air ke dalam mesin. Dimana kalau untuk kasus ini masalah terjadi dimana mesin mati pun air terus masuk, sehingga proses pencucian tidak bisa bekerja dengan optimal. Jadi bagian utama terkait suplai air ada dua sebetulnya. Yang pertama ini kalau nama pasaran di toko namanya selenoid ya. Kemudian ada ini adalah water level. Water level itu gunanya untuk mengatur ketinggian air, jadi menyalakan ketika airnya belum mencapai tingkat level maksimal dan menghentikan suplai air ketika air memasuki pada jumlah yang mencukupi sesuai dengan jenis pencuciannya. Jadi untuk lebih detailnya coba nanti kita akan lepas ya. Ini alat, kita lepas baut-bautnya ini, kemudian kita cabut untuk kita kaji berbagai permasalahan yang mungkin menyebabkan mesin ini tidak bisa suplai airnya berjalan dengan semestinya. Jadi selenoid ini bekerja menggunakan arus listrik ya. Ini ada suplai arusnya, kabel ini kita lepas saja ya, seperti ini ada suplai arusnya ke dalam selenoid ini yang berfungsi untuk membuka dan menutup kerannya. Baik, untuk lebih detailnya kita buka saja alat ini, kita bongkar satu persatu sehingga kita bisa paham prinsip kerjanya. Kita coba fungsi selenoid, yaitu fungsi menutup airnya ya. Seharusnya ketika selenoid ini tidak dialiri arus, nah ini kita lepas, tidak dialiri arus, dia harusnya seal di sini menutup ya, sehingga air tidak keluar meskipun kerannya kita nyalakan ya. Ini kenyataannya air tetap mengalir, ini artinya seal penutupnya bermasalah, tidak bisa menutup alat ini dengan sempurna ya. Ini salah satu contoh permasalahan yang terjadi. Jika demikian maka mesin akan terus diisi air meskipun dia seharusnya pada proses tidak membutuhkan air, misalnya pengeringan ataupun pembilasan seperti itu. Masalah yang pertama yang sering terjadi adalah outlet daripada selenoid ini dia tersumbat, karena memang selenoid ini di dalamnya ada semacam filter saringan yang sangat halus, sehingga jika kualitas airnya kurang baik maka dia akan rawan tersumbat. Nah, bersihkan saringan itu dengan cara menggunakan kuas, atau bisa juga dituangkan larutan yang bisa melarutkan benda-benda yang lengket seperti sitrun atau asam sitrat ya, bahan tambahan pangan yang biasa digunakan untuk makanan atau pembersih keramik dan lain sebagainya. Ini adalah masalah jika
tersumbat, maka air tidak akan bisa masuk ke dalam mesin meskipun solenoid ini dialiri arus listrik yang membuka seal di dalamnya. Karena di inletnya tersumbat, maka tentu saja air tidak akan bisa masuk ke seal di dalam solenoid sini, sehingga airnya tetap tidak akan bisa keluar. Selanjutnya kita coba bongkar alat ini dengan membuka. Ini ada 4 buah baut ya, skrup ya, ada 1, 2, 3, kemudian 4 ya, seperti itu. Kita buka dan kita pahami isi bagian dalam dari alat ini. Setelah kita buka ya, kita buka pelan-pelan ya alat ini seperti ini ya. Ya, ada 2 bagian. Yang pertama adalah semacam magnet ya, yang berfungsi untuk menarik penutup di dalam alat. Bagian dalamnya seperti ini ya. Jadi komponennya sebetulnya sangat sederhana ya. Di dalam ini ada sebuah seal ini ya. Ya, ada sebuah seal ya, seperti ini. Saya keringkan dulu ya. Ini ya bagian-bagiannya. Ada sebuah seal yang di bagian tengah. Ini bagian tengah ini ada lubang yang sangat kecil yang nanti proses bekerjanya hanya ditutup oleh karet penutup ini. Jadi ini ada sebuah pentil ya, pentil yang lentur ini yang nantinya menutup lubang kecil ini. Jadi ketika lubang di tengah ini tertutup, maka aliran air akan berhenti, dan ketika dia terbuka maka aliran air akan berjalan. Nah, proses buka tutupnya tadi, proses buka tutup ini menggunakan mekanisme aliran magnet. Jadi kalau kita buka lagi di dalam benda ini, dia ada sebuah tabung besi, kemudian di dalamnya ada sebuah per ya, atau pegas ya. Ada sebuah pegas, kemudian ada rumahnya, kemudian ada sebuah besi yang ujungnya ada karet penutup atau packingnya. Jadi ketika dia dialiri oleh listrik, maka besi ini akan tertarik ke belakang, sehingga ujung dari pentil ini tidak menutup lubang ini, sehingga dia terbuka. Nah, proses ketika terbuka maka aliran air akan menyala. Jadi prinsip kerjanya hanya seperti itu, sederhana saja. Ketika yang pertama, pastikan bahwa packing ini bersih ya. Suatu saat dengan kualitas air, kemungkinan packing ini akan timbul kerak sehingga mengganjal dan mengganggu proses kinerja dari solenoid. Yang kedua, pastikan lubang di tengah ini ya, yang kecil ini di tengah itu. Nah, di tengah itu ada lubang kecil sebesar jarum ya, itu harus betul-betul berlubang. Tapi hati-hati ketika akan melubanginya. Ketika dia tersumbat, pastikan bahwa kita menggunakan benda yang betul-betul kecil supaya tidak merubah fungsinya. Di samping itu, di bagian atas ini, bagian atas lubang ya, bagian atas ini juga ada sebuah lubang lagi kecil. Pastikan juga itu tidak tersumbat. Kemudian yang kedua, pegas ini dia harus berfungsi dengan baik. Artinya suatu ketika memungkinkan juga di dalam ini ada kerak-kerak kotoran sehingga mengganggu proses kinerja dari pegasnya. Itu juga akan mempengaruhi kinerja dari solenoid. Hanya seperti itu ya prinsip kerjanya. Memang ketika ada masalah, tidak menutup kemungkinan kita tidak perlu mengganti alat ini ya. Kita hanya cukup membersihkannya saja, kemudian kita kembalikan seperti sedia kala ya. Pastikan bahwa ketika mengembalikan tidak ada kekeliruan penempatan ya. Jadi proses urutannya adalah yang pertama, kita masukkan dulu per di dalam ini, pernya pegasnya ini ya. Masukkan pegasnya, setelah dibersihkan kemudian masukkan
logamnya ini ke dalam, kemudian tutup dengan silnya. Proses penutupannya yang ada lubang ini ya, yang lubang itu yang belakangnya kan ada semacam yang menonjol, ini yang bagian dalam ditutupkan ke pas di tengah-tengahnya sehingga dia bisa menutup lubang tadi. Setelah itu masukkan ke dalam magnetnya ya, kemudian baru kita pasang kembali ya, pasang kembali di dalam rumah dari solenoid tadi. Kemudian kita baut, kita kembalikan. Sebaiknya ketika membaut pastikan dengan rapat dan benar ya. Semua baut terpasang ya, maka kita uji dengan cara paling sederhana, paling mudah tanpa alat, yaitu kita tiup saja. Jadi ketika solenoid ini dalam posisi tidak terhubung dengan listrik, kita tiup, seharusnya dia dalam posisi tertutup ya. Kita coba ya, seperti itu, dia dalam posisi tertutup, artinya tidak ada kebocoran lagi sil di dalamnya. Setelah itu kita bisa pasang kembali dan uji fungsinya dengan menyalakan mesin ya. Jadi ketika ini nanti kita koneksikan dengan air dan keran kita buka, posisi air harus tidak mengalir, tetapi ketika mesin kita nyalakan, air akan keluar dari outlet solenoid ini. Kemudian mesin kita matikan, maka air akan tertutup lagi meskipun kerannya tetap kita buka. Kita coba setelah kita perbaiki ya, solenoid sudah kita perbaiki, kita coba nyalakan airnya ya. Ini dia, air tetap belum keluar sampai ketika kita nyalakan mesinnya. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya, seharusnya dia akan mengisi air ketika mesin kita nyalakan ya. Nyalakan dulu mesinnya, tangkap stikernya dulu, kemudian kita nyalakan mesinnya, apakah bisa berfungsi ya. Ya, ini proses mesin menyala. Dan ketika dia mengisi seperti itu, ini adalah contoh solenoid yang bisa berfungsi dengan benar. Jadi dia akan menyala ketika memang dibutuhkan suplai air ke dalam tangki pencucian. Kita coba matikan mesinnya, seharusnya solenoid ini akan menghentikan air ketika suplai arusnya berhenti ya, seperti itu. Saya rasa ini sudah berfungsi dengan baik.